Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati peristiwa paling penting di alam semesta yang terjadi lebih dari 2000 tahun lalu, ketika Sang Pencipta yang sudah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kematiannya mengambil alih semua kutuk dan kebinasaan yang seharusnya kita terima karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya, Dia, Yesus, menyembuhkan dan memulihkan kita. Itulah yang menjadi tema ibadah Hari Raya Penebusan dari Home Ministry, yaitu bilur-bilurnya menyembuhkan dan memulihkan hidup. Dengan demikian kita juga percaya bahwa oleh pengorbanannya Tuhan membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita, dan bahwa rencananya kepada kita adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan kehidupan yang penuh pengharapan. Itulah pengharapan kita di tengah-tengah semua peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Kiranya ibadah ini membuat kita selalu memandang kepada salib Yesus Kristus untuk menerima kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita, supaya kita selalu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan dari Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau pada hari ini dimanapun kami berada, kami boleh sama-sama memperingati bahwa Engkau sudah menebus kehidupan kami dari semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas selain dengan kami mengucap syukur, meninggikan, memuliakan nama-Mu, serta kami akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya ibadah ini Tuhan akan dipenuhi oleh kekuatan-Mu, kekuatan kasih, kekuatan Roh-Mu berada di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami buka ibadah penebusan ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Lihatlah, anak domba Bapa yang telah datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus selamat dibangkitkan. Dia Tuhan selamatkan
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan
Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sesudah menyempurnakan pelayanannya, dia berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Kasih yang terindah Kau berikan buat kami. Kasih yang mulia Kau tunjukkan bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tegak ku kagumi. Nyanyikan sama-sama, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Selamat sore, Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan dan terpujilah Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita karena kita tahu bahwa dosa kita telah ditebus. Bahkan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penebusan Kristus, ketika kita berbicara bahwa kita sudah dihapus dosanya, maka kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan penebusan dosa itu adalah sebuah pertukaran. Di dalam tradisi Taurat, di dalam pemahaman kitab Taurat, kita tahu bahwa untuk menebus dosa ada yang disebut dengan korban pengampunan dosa atau korban penghapusan dosa, di mana untuk menghapus dosa seseorang yang berdosa harus membawa binatang, harus membawa domba, harus membawa burung merpati. Untuk apa? Untuk kemudian dikurbankan, untuk diserahkan, untuk disembelih sebagai ganti dirinya yang seharusnya disembelih seperti binatang yang telah dikorbankan itu. Inilah yang disebut dengan pertukaran, di mana kurban persembahan itu, di mana kurban pengampunan dosa itu menjadi terjadi pertukaran dengan diri kita, dianggap sebagai sudah ditukar dengan keberadaan kita yang berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukan lagi domba yang dikorbankan, bukan lagi binatang yang dikorbankan buat saudara dan saya, tetapi Kristus sendiri, anak domba Elohim yang hidup itu, yang memberikan dirinya, yang menyerahkan dirinya sebagai ganti saudara dan saya. Oleh sebab itu, Sobat Home Ministry dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak membutuhkan lagi kurban binatang. Kita tidak membutuhkan lagi korban anak domba. Kita tidak membutuhkan korban penghapusan dosa lagi. Karena Kristus telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, karena Dia sudah mengampuni dosa kita, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah dipulihkan, kamu telah disembuhkan. Kita bukan cuma berbicara tentang kesembuhan fisik, saudara. Kita bukan cuma berbicara tentang kesembuhan dari sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, maka yang sakit disembuhkan. Oh, itu ada, betul, itu nyata. Tetapi yang lebih esensi dari itu bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tapi kita sedang berbicara tentang pemulihan tubuh kita. Tubuh yang mulia yang ketika diciptakan oleh Tuhan telah dibuat berdosa oleh Adam. Dan ketika tubuh ini tercemari oleh dosa, maka tidak ada jalan lain bahwa tubuh ini harus mati. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah mati. Jadi setiap orang yang berdosa hukumannya
mati. Hukumannya maut. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita sudah tidak perlu lagi mengalami kematian kekal itu. Kita tidak perlu lagi dihukum karena dosa nenek moyang kita, dosa Adam. Dosa yang kemudian melekat di dalam tubuh Adam yang sampai hari ini kita warisi. Oleh karena itu di dalam tubuh yang berdosa terdapat berbagai macam penyakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, mari kita baca satu ayat. Satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, kita akan buka dalam kitab Amsal. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-30. Amsal 20 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata begini. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemahaman Perjanjian Lama, konsep bahwa bilur-bilur yang berdarah itu menghapus kejahatan, membersihkan kejahatan, itu sudah lazim. Karena ketika seseorang itu berdosa, ketika seseorang itu bersalah, maka dia harus dipukul dengan pukulan cambuk, saudara. Maka dia harus dihukum dengan cambukan demi cambukan. Oleh karena cambukan yang diberikan kepada tubuhnya, maka tanda atau bilur-bilur dari cambukan itu membersihkan kejahatannya. Itu artinya dia sudah tidak bisa lagi dituntut dengan kejahatan yang sama. Kenapa? Karena dia sudah dihukum cambuk. Oleh karena itu setelah dihukum cambuk dia bebas, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Sedangkan pukulan membersihkan lubuk hati. Inilah konsep dalam Perjanjian Lama, pemikiran dalam Perjanjian Lama. Tadi saya sudah bicara tentang konsep Torah, saya sudah berbicara tentang penebusan lewat anak domba yang disembelih, yang dikorbankan. Sekarang kita berbicara dalam perkembangan lebih jauh lagi. Di dalam kitab Amsal, kita tahu bahwa kitab Amsal adalah kitab orang berhikmat. Jadi baik secara filosofis maupun secara hukum, ketika kita berbicara tentang bilur-bilur yang berdarah, itu semua merujuk kepada pengampunan dosa. Itu semua merujuk kepada penghapusan atas kesalahan. Oleh karena itu firman Tuhan yang berkata, bilur-bilurnya telah menyembuhkanmu. Itu artinya semua cambukan yang diberikan kepada Kristus, itu hitungannya menghapus dosa saudara dan saya. Luar biasa, saudara. Saudara dan saya yang harusnya dihukum, saudara dan saya yang harusnya dicambuk, saudara dan saya yang harusnya menerima tanggungan dosa. Kristus bilang, biar saya yang tanggung kesalahan mereka. Biar saya yang dicambuk untuk membersihkan dosa mereka. Biar saya yang dipukul untuk memberi pengampunan kepada mereka. Saudara, kalau hari ini kita merayakan hari kematian Yesus Kristus, itu bukan hari kekalahan buat kita. Yesus bukan kalah. Tapi firman Tuhan berkata, dia memberi dirinya untuk saudara dan saya. Dia berkata, firman Tuhan berkata bahwa dia itu rela memberikan dirinya. Dia punya kuasa memberi dirinya dan dia punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu Tuhan bukan kalah. Kalau ada yang berkata kok Tuhan mati, yang mati bukan Tuhan. Yang mati adalah kemanusiaan Kristus. Kemanusiaan Kristus itu diserahkan untuk dihukum supaya kemanusiaan saudara dan saya tidak dihukum. Karena Kristus sudah mengambil bagian di dalam kemanusiaan kita, maka kita pun mendapat bagian di dalam kekekalan Kristus. Ini luar biasa.
Karena lewat kematian Kristus, maka dosa sudah dikubur. Lewat kematian Kristus, maka kuasa maut tidak berdaya lagi di dalam hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?" Kuasa maut dan sengat maut itu adalah apa? Adalah kematian itu sendiri. Tetapi sekarang sudah tidak berkuasa lagi. Kuasa dosa adalah maut. Tapi sekarang maut tidak berkuasa lagi terhadap saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan penebusan. Sebuah pergantian posisi. Posisi saudara dan saya yang berdosa. Posisi saudara dan saya yang bersalah. Posisi saudara dan saya sebagai orang terhukum. Itu diganti oleh Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, kata firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi berdosa karena saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia tidak berbuat dosa, ayat 22. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Wow. Dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Tetapi dia serahkan dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia serahkan dirinya sebagai orang yang terhukum. Supaya saudara dan saya tidak menerima hukuman dosa itu. Inilah yang harus kita pahami. Terkait dengan apa yang telah dilakukan Kristus buat kita. Karena kita sudah menjadi orang yang merdeka. Karena kita sudah menjadi orang yang terbebas dari hukuman. Maka tidak ada belenggu lagi yang menghalangi kita untuk melakukan kebenaran. Tidak ada belenggu lagi yang menghalangi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak ada belenggu lagi yang mengikat kita dan mendakwa kita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, karena kita sudah ditebus, maka kita berhak mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Kita berhak mendapatkan bagian di dalam kebenaran Kristus. Kita berhak mendapat bagian di dalam kekudusan Kristus. Itu artinya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Karena Kristus yang membenarkan kita. Posisi kita sudah dipindahkan masuk di dalam kebenaran Tuhan. Karena posisi kita sudah dipindahkan masuk di dalam kebenaran Tuhan, maka saudara perhatikan baik-baik. Kita harus hidup benar. Karena ketidakbenaran tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Di dalam Kolose, saya akan membaca Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, Kolose pertama ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, ketika kita berbicara bahwa pengampunan dosa, maka selanjutnya kita sedang berbicara tentang kelepasan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi setiap belenggu telah dipatahkan. Jangan saudara berkata bahwa masih ada kutuk nenek moyang yang mengikat saya. Masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengguna-gunai saya.
Saudara, kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus, saudara percaya bahwa saudara sudah mendapatkan pengampunan dosa, maka saudara harus percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan tidak lagi punya otoritas dalam hidup kita, tidak lagi berkuasa atas kita. Harus yakin. Kalau saudara berkata ada kuasa kegelapan yang kemudian menyerang saya rasanya kok disantet orang, saya rasanya kok diguna-gunain orang. Saudara, berarti saudara lebih percaya guna-guna orang daripada saudara lebih percaya dengan karya Kristus. Lebih percaya dengan kuasa Tuhan. Lebih percaya saudara, kalau kita mau percaya, kita lebih percaya dengan darah Yesus. Oleh karena itu saudara, yang ketiga yang akan kita pahami di sini, yang dimaksud dengan melepaskan atau kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut. Kristus mati untuk menyerbu kerajaan maut, untuk mendatangi kerajaan maut. Kemudian dia cari saudara dan saya. Dia lepaskan saudara dan saya dari ikatan, dari belenggu di dalam kerajaan maut. Dan saudara dipindahkan di dalam kerajaannya. Saudara dan saya dipindahkan di dalam kerajaan terang itu. Kita dipindahkan dalam kerajaan Kristus. Jadi ketika Yesus mati, Tuhan bukan kalah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan kita bukan mati. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus mati sebagai ganti kemanusiaan kita. Dia telah mengambil bagian di dalam kemanusiaan kita supaya kita mendapat bagian di dalam kekekalannya. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang konsep melepaskan kita dari hukum dosa, melepaskan kita dari hukum maut, itu sedang berbicara sekaligus di mana Tuhan mendatangi kerajaan maut, menyerbu kerajaan maut, mencari saudara dan saya, melepaskan kita, kemudian kita dipindahkan, kita ditransfer. Bagaimana proses kita dipindahkan? Bagaimana proses kita ditransfer? Yaitu lewat dirinya, lewat tubuhnya. Saudara dan saya dipindahkan, ditransfer melalui tubuh Kristus yang bangkit itu. Tubuh Kristus yang tidak tersentuh maut itu. Jadi ketika Yesus bangkit saudara, saudara dan saya secara benih telah terhisap di dalam tubuh kebangkitan Kristus. Saudara dan saya sudah terhisap di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Oleh karena itu kita mendapat bagian di dalam tubuh kebangkitan. Kita mendapat bagian di dalam tubuh yang bangkit, yang dimiliki oleh Yesus. Oleh karena itu saudara dan saya akan dibangkitkan. Saudara dan saya mendapat bagian di dalam kebangkitan itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah ditransfer. Sudah dipindahkan, bukan lagi penghuni kerajaan kegelapan, bukan lagi orang-orang yang terhukum dalam kerajaan kegelapan, tapi orang-orang yang sudah dibebaskan dan dipindahkan masuk dalam kerajaan Kristus. Luar biasa. Luar biasa saudara. Kalau kita memahami hal ini, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan mengerti kenapa harus diangkat. Kenapa ada peristiwa kebangkitan orang-orang mati itu? Karena kita harus bangkit sama seperti Yesus telah dibangkitkan. Nanti saya akan khotbahkan pada hari Minggu besok. Pada tanggal 17 besok dalam acara ibadah kebangkitan, saya akan lanjutkan khotbah ini. Tapi hari ini saya ingin beritahukan kepada saudara. Bilur-bilur darah Yesus telah menyembuhkan saudara dan saya. Bilur-bilur darah Yesus telah memindahkan posisi saudara dan saya. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya mendapat bagian dalam kerajaan yang kekal. Karena kita sudah dipindahkan masuk dalam kerajaan terang, masuk dalam kerajaan Kristus, maka kerajaan kegelapan tidak berkuasa lagi dalam hidup kita.
Karena kalau kita sudah terima dan percaya kepada Kristus secara pribadi, maka kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi atas hidupmu, tidak berhak lagi atas hidupmu, tidak berhak lagi mengintimidasi hidupmu. Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa kegelapan, sekali lagi, yang berhak mengambil anak-anak kerajaan terang. Siapakah yang mampu merebut kita dari kuasa Kristus? Firman Tuhan berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Apakah malaikat-malaikat yang ada yang ada di sorga? Ataukah penghulu-penghulu di udara? Atau pemerintah-pemerintah? Atau kerajaan maut sekalipun? Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh karena itu saya ingin katakan hari ini, kalau saudara percaya bahwa Tuhan sudah menebus saudara dan saya, sudah membebaskan saudara dan saya, sudah melepaskan saudara dan saya, maka kita harus percaya bahwa tidak ada kuasa santet, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa jampe-jampe atau apapun itu namanya, yang bisa menyentuh kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kuasa kegelapan telah dikalahkan. Kuasa kegelapan telah dihancurkan. Kuasa kegelapan telah dibuat tidak berdaya. Oleh karena itu saya ingin katakan, lewat peristiwa hari ini yang kita peringati sebagai hari penebusan, di mana Yesus telah mati di atas kayu salib, itu ingin memberitahukan kepada kita bahwa kamu tidak perlu lagi mengalami kematian yang sama. Karena lewat Kristus kita diberi kehidupan yang kekal. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya telah disembuhkan. Bukan cuma disembuhkan sakitnya, tapi lebih dari sakit penyakit, yaitu kuasa maut yang menyebabkan sakit penyakit itu. Kuasa maut yang selama ini telah menawan tubuh dan kehidupan kita. Kuasa maut yang selama ini bercokol dan mengintimidasi kehidupan kita, sudah tidak berkuasa lagi. Di manakah sengatmu, hai maut? Di manakah kuasamu, hai maut? Di dalam Kristus, maut tidak berkuasa. Di dalam Kristus tidak ada lagi sengat kerajaan kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Pada suatu bukit
siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Raymond Wisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan dimanapun saudara berada yang mengikuti acara ini, apabila saudara ingin bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saudara bisa siapkan di tangan Anda anggur dan roti yang kita akan jadikan sarana untuk perjamuan kudus kita. Kalau saudara sudah menyiapkan semuanya, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini dimanapun kami berada, kami mungkin terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya bahwa kami tidak terpisah-pisah di dalam Tuhan. Kami satu di dalam Yesus. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan media yang ada di tangan kami saat ini roti, anggur, atau apapun yang kami gunakan sebagai media perjamuan kudus saat ini. Yang ada di tangan kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari manapun ini diambil, dari manapun ini berasal. Saat ini telah dikuduskan dan disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkan ketetapan tentang perjamuan kudus berdasarkan firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesungguhnya, roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan cawan anggur yang ada di tangan saudara-saudara adalah persekutuan dengan darah Yesus. Percayakah saudara akan firman Tuhan ini? Kalau kita percaya, mari kita angkat roti dan cawan anggur yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan sama-sama kita mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, oleh karena darah Yesus, semua dosa dan pelanggaran saya
telah diampuni dan disucikan. Saya percaya oleh darah Yesus semua sakit saya telah disembuhkan. Saya percaya oleh darah Yesus semua kutuk telah dipatahkan dan dibatalkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, saya akan diberi tubuh yang baru, sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Dan saya akan diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Yesus dan mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan luar biasa baik buat kita. Kita naikkan pujian kasih Bapa-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Bapa-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat semua kebaikan, buat semua kemurahan-Mu. Kami percaya lewat sakramen perjamuan kudus ini, kami telah menyatu dengan tubuh Kristus dan kami diberikan tubuh kemuliaan oleh Kristus. Kami percaya ketika kami minum darah Kristus, maka kami telah ditebus, kami telah diampuni, kutuk telah dipatahkan, dan kami telah dibebaskan. Saat ini kami adalah anak-anak kerajaan terang. Kami adalah milik dari Kristus Yesus Tuhan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, Sobat Home Ministry dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah penebusan hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa nanti hari Minggu besok Home Ministry kembali akan mengadakan ibadah secara online, yaitu ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami harapkan kita semua bisa sama-sama beribadah. Ya, kita akhiri ibadah pada hari ini. Dan dimanapun saudara berada, masih tetap kita berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa lagi pada hari Minggu besok dalam ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Shalom.